Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du, fa ya ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa hafidhakumullah wa saddada umurakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan di antara pelaksanaan perintah tersebut adalah pada kesempatan kali ini kita bisa meluangkan waktu kita dan kesehatan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dua nikmat, yaitu nikmat waktu luang dan juga nikmat kesehatan, kita tahu bersama adalah dua nikmat yang seringkali dilalaikan atau seringkali manusia terlena pada dua nikmat tersebut dan tidak memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat seringkali manusia terlena dari keduanya dan tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Seringkali ketika sehat, manusia tidak sadar betapa luar biasanya nikmat sehat tersebut dan tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah atau untuk menjauhi larangan-larangannya. Justru ketika sudah datang penyakit atau sudah dalam keadaan sakit baru sadar betapa nikmatnya nikmat kesehatan tersebut. Begitu pula nikmat waktu luang, ketika Allah berikan kita waktu luang untuk kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya, seringkali kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, untuk hal-hal yang sia-sia. Justru ketika Allah mulai sibukkan kita dengan berbagai kegiatan, kita baru merasakan betapa banyak waktu luang yang tidak kita maksimalkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan tentunya ketika waktu itu sudah berlalu, maka tidak akan mungkin untuk kembali lagi.
yang itu berarti sebuah kerugian, atau bahkan bisa jadi banyak sekali kerugian yang sudah kita lalui ataupun sudah kita terima karena kita melalaikan dan melewatkan waktu-waktu luang kita untuk hal-hal yang sia-sia atau untuk hal-hal yang bermanfaat. Perlu untuk senantiasa kita ingat Rasulullah pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, ghaflah, main-main, dan hal-hal yang semisal dengan itu adalah hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Maka min husni islamil mar'i, atau untuk demi bagusnya agama Islam kita, agar agama Islam kita menjadi agama yang benar-benar bagus, benar-benar Islam yang hakiki, yang sebenarnya, maka tentunya kita berusaha semampu kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat tersebut. Jadi sebisa mungkin kita maksimalkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan petuah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Wa tafillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait mata kuliah manhaj. Dan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang akidah salaf tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka insya Allah kita akan menyempurnakan pembahasan kita terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan materi selanjutnya, yaitu kaitannya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya kita sudah tahu bersama, dan ana yakin dari antum semua sudah mengetahui bagaimanakah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, atau seperti apakah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Maka tentu kita akan di sini kembali memurojaah dan juga kembali mengingatkan memori kita, apa yang sudah kita pelajari, atau ketika kita belum pernah mengetahui, maka harapannya pada sore hari ini kita bisa mempelajari hal yang baru yang akan membawa manfaat tentunya bagi kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sekrin. Pembahasan kita adalah terkait akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kalian melihat di RPS, maka setelah pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sana ada pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa, dan bagaimanakah ciri-ciri ataupun khosais kekhususan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang bagaimanakah ataupun seperti apakah ciri-ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan kita adalah kaitannya dengan khosais al-aqidah al-islamiyah. Khosais itu adalah jamu khosisah, bentuk jamak dari kata khosisah. Wal khosisatu hiya as-sifatul hasanatul lati yumayyizu biha syai' wa la yusyarikuhu fiha ghairuhu. Jadi al-khosisah adalah sifat yang baik yang membedakan sesuatu dari yang lainnya. Jadi
sesuatu ini memiliki pembeda ataupun memiliki keutamaan dibandingkan yang lainnya. Itu yang disebut sebagai kekhususan. Ketika dikatakan sesuatu ini memiliki kekhususan, berarti dia beda dengan yang lainnya, atau dia lebih utama, lebih baik, lebih afdal daripada yang lainnya. Makanya dikatakan khasa'is, kekhususan ataupun keutamaan al-aqidah al-islamiyah ataupun aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa khasa'isul aqidatil islamiyah katsiratun. Dan kekhususan akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada banyak. Naktafi bidzikri salasil minha. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang 3 kekhususan dari kekhususan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak tersebut. Ini tidak akan kita membahas panjang lebar, tapi cuman hanya mengacu pada 3 poin saja. Apa itu 3 yang menjadi kekhususan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertama, annaha aqidatun ghaibiyah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islamiyah itu adalah akidah yang kaitannya dengan perkara-perkara ghaib. Keyakinan yang kita diwajibkan untuk meyakini perkara-perkara yang tidak bisa kita lihat, perkara-perkara yang tidak tampak, perkara ghaib. Dan nanti kita akan bahas terkait khusus al-ula, ya, terkait kekhususan yang pertama ini. Kemudian annaha aqidatun syamilatun. Syamilah, mana syamilah? Mencakup atau meliputi. Ya, santa. Sunnah wal Jamaah itu akidah yang cakupannya luas, yang memiliki cakupan yang menyeluruh. Itu namanya syamilah. Makanya ada maktabah syamilah, itu maktabah yang mencakup banyak kitab, yang pembahasannya mencakup banyak hal, dan marojiknya juga dari berbagai marojik. Makanya dikatakan syamilah. Nah, begitu pula akidah Islamiyah, maka karena cakupan akidah itu sangat luas, maka dikatakan akidatun syamilatun. Kemudian ciri yang ketiga akidah Islamiyah itu adalah akidatun tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Siapa yang mau menjawab? Yes. Bintang Sulaiman, betul? Tauqifiyah itu apa? Berhenti. Berhenti. Maksudnya berhenti di sini? Ya, mencukupkan apa namanya? Mencukupkan apa namanya? Cukupkan bukan sifat-sifat Allah yang telah ada. mencukupkan sifat Allah. Yang lain siapa yang mau membantu? Ada nggak orangnya? Apa Ustaz? Tadi pertanyaan Ustaz, akidah tauqifiyah ya Ustaz? Konsep tauqif itu harus berdasarkan dalil, jangan itu.
Ya Ustaz, sempat hilang Ustaz. Dengar Ustaz? Nggak ada aman. Koneksinya unstable di sini, nggak stabil. Siapa tadi yang mau membantu menjelaskan tentang makna tauqifiyah? Yang dimaksud dengan tauqifiyah. Tadi siapa tadi? Siapa? Keyakinan, sebuah keyakinan yang sumbernya berdasarkan wahyu Ustaz. Baik dari dalil Al-Quran maupun Halo? Tes? Sorry, ini keluar masuk. Ya, gimana tadi? Akidah tauqifiyah adalah sebuah keyakinan yang sumbernya langsung atau harus dari wahyu ataupun dari hadis, dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih Ustaz. Ya, yang sumbernya adalah wahyu ya. Maksudnya di sini sumbernya adalah wahyu itu adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu wahyu enggak sumbernya? Iya Ustaz. Iya, dalilnya? Yang menunjukkan bahwasanya As-Sunnah ataupun perkataan Nabi itu adalah wahyu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Baik, santai. Yang yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang lafadzkan, yang dinutkukan, yang diucapkan oleh lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah berdasarkan wahyu. Pemayan tipu anil hawa adalah Nabi Muhammad itu berbicara atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyuha, melainkan apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi hadis-hadis Nabi itu adalah sumbernya wahyu dari Allah. Jadi semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kita akan lebih perjelas lagi tentang makna tauqifiyah. Yang pertama, min khasa'is al-aqidatul islamiyah annaha aqidatun ghaibiyah. Bahwasanya akidah Islam itu adalah akidah yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaib. Apa itu al-ghaib? Al-ghaib ma ghaba 'anil his. Jadi yang dimaksud dengan ghaib adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera. Jadi ghaba yaghibu. Ghaib itu adalah yang tidak nampak, yang tidak ada, tidak kelihatan, atau mungkin tidak terdengar, atau mungkin tidak terasa. Itu ghaib ya. Jadi ma ghaba 'anil his. Makanya ketika ada mahasiswa yang enggak hadir, berarti dia ghaib. Maksudnya di sini ghaib berarti dia tidak terlihat oleh mata kita, nah tidak ada di sekitar kita. Makanya dikatakan ghaib. Makanya dalam pembelajaran bahasa Arab, man ghaib, siapa yang ghaib, siapa yang maksudnya tidak hadir. Kemudian wala yudraku bi syai'in minal hawasil khams. Jadi ghaib itu tidak dapat dijangkau dengan sesuatu dari indera yang 5. Al-hawas al-khams. Al-hawasul khams. Al-hawasul khamsah. Jadi manusia tentunya kita memiliki indera, memiliki 5 indera. Situ diantaranya as-sam,
wal basar wal lams wasyum wadzauk, bisa mendengar, melihat, menyentuh, mencium, merasa. Nah, berarti sesuatu yang tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, kita cium, atau kita rasakan, berarti adalah perkara yang gaib. Dan bukan berarti yang tidak bisa kita jangkau dengan indera berarti tidak ada. Banyak hal, banyak perkara yang tidak kita bisa jangkau dengan indera, tapi ternyata ada. Kemudian wa alaihi fa inna jami'a umur wa masail al-aqidah al-islamiyah allati yajibu 'ala al-'abdi an yu'mina biha wa ya'taqiduha ghaibiyun. Ini ghaibiyun ini kedudukannya sebagai khobar ina ya. Ini di sini ada ina. Dan ina kita tahu bersama harf tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dan setelahnya ini itu isim ina ya, jumlah fi mahal nasab isim ina. Jadi jami'a umur wa masailal aqidati al-islamiyyati allati yajibu 'ala al-'abdi an yu'mina biha wa ya'taqiduha, itu jumlah fi mahal nasbin ismu ina. Kemudian ghaibiyun ini adalah khabarnya. Makanya marfu ya. Khabar ina itu marfu. Itu mana yakin dah belajar semua ya. Sini bahwasanya seluruh perkara-perkara ini umum wa masail dan permasalahan al-aqidatul islamiyah dalam masalah akidah Islam allati yajibu 'alal 'abdi ayyumina biha, yang mana perkara-perkara dan permasalahan-permasalahan akidah itu wajib hukumnya untuk diimani seorang hamba, wa ya'taqiduha dan diyakininya, itu adalah perkara ghaib. Ya. Contohnya apa? Contohnya akal imani billah. Contohnya iman kepada Allah. Itu perkara gaib. Allah tidak bisa kita lihat di dunia ini. Dan tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa melihat Allah di dunia ini. Tidak para nabi dan para rasul. Imam Nabi Musa tidak pernah melihat Allah ketika beliau bermunajat di Jabal Sina. Dan juga Nabi Muhammad tidak melihat Allah ketika beliau di-mi'rajkan ke langit yang 7, ke langit lapis 7, yang mana beliau langsung menghadap Allah dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Di situ Rasulullah ditanya apakah melihat Allah, maka kata Rasulullah, nurun ana arahu, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku bisa melihat Allah. Itu perkataan Rasulullah SAW. Jadi intinya di sini tidak ada satupun dari manusia yang bisa melihat Allah di dunia ini. Akan tetapi nanti di akhirat, melihat Allah, melihat wajah Allah adalah merupakan kenikmatan yang paling besar bagi para penghuni ataupun penduduk surga. Jadi nikmat paling besar penduduk surga itu adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita mengimani perkara yang gaib. Kita mengimani Allah yang tidak bisa kita lihat secara langsung di dunia ini, tapi kita meyakini keberadaannya. Makanya di antara konsekuensi dan syarat iman kepada Allah, sebagaimana sudah kita pelajari, itu ada 4. Al-iman biwujudihi, yang pertama ya, iman meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ada, meyakini wujud Allah. Kemudian iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada asma wa sifat Allah. Kemudian yang kedua, malaikatihi, ya, kita mengimani malaikat-malaikatnya. Jadi ini juga perkara gaib. Malaikat-malaikat Allah tidak bisa kita lihat. Bahkan kita tidak bisa mendengar ketika ada malaikat di sekitar kita. Cuman kita diberikan tanda oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Ketika kalian mendengar siyahudi,
ya ada ayam jago yang berkokok ya, maka itu menunjukkan bahwasanya ada malaikat, karena ayam jago itu ketika berkokok atau kukuruyuk gitu, itu karena sedang melihat malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maka kita diminta untuk beristighfar, diminta untuk banyak berdoa ya. Dan itu termasuk waktu-waktu mustajab ya. Di antara waktu mustajab berdoa ketika mendengar siang tadi. Karena di situ ada malaikat dan diharapkan malaikat itu ikut mengaminkan. Nah, ketika doa kita diaminkan malaikat, maka insya Allah akan lebih terkabul. Ya, malaikat, dan kita tahu bersama bahwasanya malaikat jumlahnya banyak. Pernah ana sampaikan kalau nggak salah di kelas antum itu terkait malaikat, bahwasanya malaikat itu tidak terhitung jumlahnya. Akan tapi yang wajib untuk kita ketahui adalah yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an dan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya termasuk malaikat Jibril, yang kita tahu tugasnya membawa wahyu, kemudian Israfil dan lain sebagainya. Dan itu merupakan malaikat Allah yang mana jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Buktinya apa? Buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dari sejak menciptakan malaikat itu setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Ka'bahnya penduduk langit. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya tempatnya itu sejajar, kalau ditarik garis itu persis di atasnya Ka'bah yang ada di bumi. Jadi kalau seandainya jatuh, Baitul Ma'mur itu akan menimpa Ka'bah yang ada di bumi. Dan Baitul Ma'mur itu adalah tempat ibadahnya ataupun bisa dikatakan Ka'bahnya penduduk langit. Setiap hari dari para malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur tersebut sejumlah 70.000 malaikat. Yang mana ketika malaikat itu sudah pernah masuk, maka tidak akan masuk lagi di hari yang lain. Ini menunjukkan betapa banyaknya malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000, dan besoknya lagi 70.000 yang baru, besoknya lagi 70.000 yang baru, dan seterusnya ya sampai saat ini dan sampai hari kiamat kelak. Dan ini menunjukkan betapa banyaknya para malaikat tersebut, dan tentunya mereka punya tugas juga yang bermacam-macam, dan mereka tidak pernah berdurhaka ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan mereka laksanakan. Kalau ada yang diperintahkan untuk sujud, ya sujud terus kerjaannya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mereka itu tidak sama sekali bermaksiat kepada Allah. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itulah para malaikat ya. Kemudian di antara malaikat itu yang kita tahu sifatnya, maka juga kita harus mengetahuinya ya. Di antaranya seperti contohnya malaikat Jibril tadi, Rasulullah pernah menjelaskan memiliki sayap ya, 600 sayap yang ketika dibentangkan itu satal ufuk, menutupi cakrawala, saking besarnya. Dan malaikat Jibril kadang mendatangi Rasulullah dalam wujud manusia, dalam bentuk sahabi, atau bahkan kadang berwujud manusia yang tidak dikenali oleh para sahabat, sebagaimana dalam hadisnya Umar bin Khattab terkait Maratibuddin ya, yang mana malaikat Jibril waktu itu berwujud berwujud manusia, laki-laki, syadidu bayadi syabi wa syadidu sawadis sya'ri, la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Jadi dia seseorang yang pakaiannya putih bersih ya,
rambutnya juga hitam rapi, tidak dilihat seperti habis perjalanan jauh, tapi tidak ada di antara kita yang mengenalnya. Nah, ini kan jadi ada pertanyaan di situ. Biasanya kan kalau zaman dulu itu kan kalau safar itu kan pasti pakaiannya itu kusut ya, kotor, karena perjalanan waktu itu kalau nggak jalan kaki naik unta atau naik kuda yang tentunya akan menyebabkan pakaian itu kusut ataupun kotor. Kemudian rambutnya pun juga acak-acakan kalau orang yang safar. Tapi ini tidak seperti itu. Jadi rambutnya hitam, rapi, tayuru alaihi asaru safar, tidak kelihatan seperti habis safar. Tapi kalau tidak safar, di antara kita nggak ada yang mengenalnya. Harusnya kan kalau bukan orang luar, kita semuanya kenal, maksudnya para sahabat. Tapi ternyata para sahabat di situ tidak ada yang mengenalnya. Nah, sampai akhirnya di akhir Rasulullah menjelaskan bahwasanya fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Bahwasanya itu adalah malaikat Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Dan ya, itu malaikat, dan di antaranya ada malaikat Amalatul Arsh, pembawa Arsh Allah, yang disifati oleh Rasulullah bahwasanya mabaina syahmati udunaihi ila atikihi masirata sab'imi'ah am. Jadi jarak antara daun telinga sampai ke pundaknya itu seperti perjalanan 700 tahun. Jadi seperti kita berjalan 700 tahun, nah sejauh itu, sepanjang itu, setinggi itu jarak antara daun telinga malaikat pembawa Arsy dan juga sampai ke pundaknya ya. Itu menunjukkan betapa besarnya malaikat Amalatul Arsy ini. Dan ini juga menunjukkan betapa besarnya Arsy. Siapa yang tahu makhluk Allah yang paling besar apa? Makhluk Allah yang paling besar apa? Kursi. Itu sama aja. Nah, Kursi. makhluk Allah yang Allah. Malaikat ya, Ustaz? betul? Nah, Malaikat. siapa yang bilang malaikat? Salah. Siapa? Arsy. Nah, Arsy. Jadi makhluk Allah yang paling besar adalah Arsy. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih besar. Allahu Akbar. Dan Allah ala arsyihi istawa. Jangan kalian bayangkan bahwasanya ketika Allah berada di atas arsy, berarti arsy itu lebih besar atau lebih lebar. Tidak selamanya yang berada di bawah sesuatu itu lebih besar atau lebih lebar. Buktinya apa? Buktinya bumi di bawahnya langit, langit berada di atas bumi, tapi ternyata langit lebih luas, lebih lebar, sedangkan bumi lebih kecil daripada langit. Jadi dalam hal ini logika manusia nggak bisa dipakai. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupainya sesuatu pun. Jadi yang harus kita yakini bahwasanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi Allah Maha Besar dari makhluk-makhluknya. Adapun di antara makhluk-makhluknya yang paling besar adalah Arsy. Jadi makhluk Allah yang paling besar adalah Arsy, dan Allahu ala arsyihi istawa. Makanya malaikat pembawa Arsy adalah malaikat yang besar-besar. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah. Jadi malaikat pembawa Arsy yang 8. Di sini memang ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan samaniyah sufuf ya, 8 sof. Taib itu malaikat ya. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab ini juga perkara gaib karena kitab-kitab Allah ada banyak, tapi yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah di antara kitab-kitab Allah adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, dan juga di sana ada suhuf ya, suhuf Ibrahim wa Musa, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang kitab Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diajarkan atau tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya.
dan tidak diajarkan oleh Rasulnya kepada umatnya. Kemudian juga warusulihi, rusul ini jamak ya. Kalau rasul pakai wawu itu satu, tapi rusul itu jamak, yang menunjukkan bahwasanya beriman kepada rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya rasul-rasul Allah itu ada banyak. Tidak hanya 25 saja dan nabi dan rasul, tapi jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan sebagaimana riwayatnya Abu Dar yang pernah bertanya kepada Rasulullah, itu disebutkan bahwasanya para nabi dan rasul itu ada 124.000 secara total. Ya, ini menunjukkan betapa banyaknya nabi dan rasul. Dan banyaknya para nabi ya, dan dari 124.000 nabi tersebut ada 313 atau 315 rasul. Jadi di situ disebutkan bid atau angka antara 3 sampai 9. Tapi para ulama seringkali menyebutkan 313 atau 315 rasul. Jadi ini menunjukkan bahwa rasul itu juga ada banyak sekali. Ya. Perbedaan antara nabi dan rasul apa? Kan pernah kita singgung ini. Siapa yang mau mengulang? Perbedaan antara nabi dan rasul. Ahmad Nur Syaifuddin. Nah, Perbedaan nabi dan rasul apa? kalau rasul itu diberi wahyu, kemudian dengan syariat baru, Zat. Kalau nabi masih dengan syariat rasul yang lama, Zat. Baik, itu saja. Ada yang lain? Ya, itu diantaranya ya. Jadi rasul itu membawa ataupun diutus dengan syariat yang baru. Tapi kalau nabi itu diutus dengan syariat rasul sebelumnya. Jadi melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Adapun sebagian ada yang membedakan bahwasanya rasul itu umira bitablighihi wan nabi lam yu'mar bitablighihi. Itu sebenarnya di situ ada sedikit koreksi, dalam artian karena semua nabi dan rasul itu diperintahkan untuk tabligh, untuk menyampaikan minimal mereka menyampaikan tauhid al-ibadah lillahi wahdah. Ya. Jadi ubudullah malakum min ilahin ghairu. Itu semua nabi dan rasul menyampaikan itu. Jadi tidak kurang tepat ketika dikatakan nabi itu lam yu'mar bitablighi, rasul umira bitablighi. Bahkan kita umatnya Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk tabligh. Ya, Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan yang dariku meskipun cuma satu ayat. Jadi sedikit apapun yang kita kuasai dan kita pahami, sampaikan itu, ajarkan kepada yang lain. Jadi yang lebih tepat bahwasanya Rasul dan Nabi semuanya diperintahkan untuk tabligh. Makanya bedanya kalau Rasul dengan syariat baru, adapun Nabi melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Dan kemudian wal yaumil akhir, yaumul akhir jelas adalah perkara gaib. Hari kiamat itu adalah perkara yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, la ya'lamul ghaiba illallah. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ditanya mata sa'ah, beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alam nasail. Dalam kesempatan yang lain, madza a'datta laha, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat tersebut. Jadi intinya bukan yang penting kapan kita tahu hari kiamat, tapi yang penting bagi kita adalah apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut.
Jadi kalau hari kiamatnya kapan itu Allah Ta'ala alam, hanya Allah yang tahu. Nggak ada yang tahu selain Allah. Tapi yang penting bagi kita tahu bahwasanya akan ada hari kiamat, maka apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat tersebut, untuk hari akhir nanti. Ya, kemudian Al-Qadar ya, takdir ini perkara gaib juga, karena setiap orang takdirnya berbeda-beda, setiap orang itu jalannya beda-beda, rezekinya beda-beda, bahkan saudara kembar pun pasti ada perbedaan, meskipun mungkin beda di tai lalat, atau mungkin di rambutnya, atau mungkin di alisnya dan lain sebagainya, pasti ada perbedaan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa tidak ada satupun yang serupa persis, tidak ada yang sama persis, pasti ada sedikit perbedaan, atau minimal perbedaan di takdirnya. Ya, mungkin ada yang mati duluan, nggak bisa langsung bareng meninggalnya, lahirnya bareng, meninggalnya juga bareng, belum tentu. Atau mungkin nasibnya pasti ada perbedaan dan lain sebagainya. Itu semuanya kaitannya dengan takdir. Dan inna Allah kataballahu maqadiral khalaiqi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir makhluk qabla ayakhluqas samawati bi khamsina alfi sanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini tercipta, semua takdir makhluk itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan itu ketika Allah pertama kali menciptakan kolam ya. Jadi qala lahu uktub, maka Allah katakan kepada kolam tersebut uktub. Maksudnya disuruh menulis. Qala madza aktub, kemudian kolam itu bertanya qadirul khalaiqi ila qiyamis saah. Jadi untuk semua takdir-takdir makhluk sampai hari kiamat. Jadi ini menunjukkan bahwasanya semua takdir sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tinggal bagaimana kita mengupayakan untuk menjemput takdir tersebut ya. Karena Rasulullah mengatakan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka beramallah, maka setiap pribadi itu akan dimudahkan untuk lima khuliqa lahu, pada apa yang dia ciptakan untuknya. Jadi di sini kita intinya diminta untuk usaha, untuk berikhtiar, untuk berdoa ya, karena doa itu bisa mengubah takdir ya. Jadi doa itu bisa merubah takdir, tapi doa itu sendiri pun juga masuk bagian dari takdir. Kemudian jadi takdir di situ termasuk perkara gaib la ya'lamu illallah. Kemudian azabul qabri wa na'imihi wa ghairi dzalika min umuril ghaib allati yu'tamadu fil imani biha ala ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada azabul qabr dan na'imul qabr. Jadi setelah seseorang meninggal dunia, maka orang tersebut akan berpindah dari dunia ke alam dunia, ke alam barzakh atau alam kubur. Nah, di alam kubur nanti manusia itu akan mengalami 3 perkara. Yang pertama adalah fitnatul qabr. Fitnatul qabr itu adalah pertanyaan di alam kubur, ujian. Fitnah itu bisa diartikan ujian ataupun pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan di alam kubur. Dan kita tahu bersama pertanyaannya adalah apa? Man rabbuk wa man nabiyyu wa ma dinuh. Wa ma dinuh wa man nabiyyu. Jadi 3 pertanyaan ini nanti akan ditanyakan oleh malaikat penanya di dalam kubur. Tapi untuk bisa menjawab atau tidaknya itu tergantung amalan manusia tersebut ketika di dunia, tergantung keimanan mereka di dunia. Tidak by hafalan, tidak karena hafalannya. Jadi meskipun orang kafir hafal jawaban dari 3 pertanyaan ini ketika di dunia, ketika meninggal nanti nggak akan bisa jawab.
Karena nanti pertanyaan bisa jawabnya atau tidak itu tergantung amalan ketika di dunia. Nah, ketika seseorang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan naimul qabr, nikmat kubur, diluaskan kuburnya dan mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan, maka pertanyaan Raqib dan malaikat Raqib dan Atid nanti akan mendapatkan azab kubur. Malaikat penanya di dalam kubur siapa? Ya. Malaikat penanya di dalam kubur siapa? Ya, siapa yang lupa semua? Mungkar dan Nakir. Tadi nggak ada yang ya. Jadi malaikat Mungkar dan Nakir nanti akan menanya setiap manusia dengan 3 pertanyaan tersebut. Maka yang bisa menjawab akan mendapatkan nikmat kubur, dan sebaliknya yang tidak bisa menjawab akan mendapat azab kubur. Akan tapi azab kubur ini ada 2 macam. Ada yang daim, terus menerus sampai hari kiamat. Jadi dia diazab terus dalam kubur sampai hari kiamat. Ada yang mungkote. Kote itu yang terputus, maksudnya berhenti. Dan di antara yang bisa memutus azab kubur adalah doa ahlu baitihi, ataupun ahlu warisnya, anak-anaknya. Jadi doa keluarganya. Makanya di sini penting untuk selalu antum semua ingat untuk mendoakan kedua orang tua antum, terutama ketika kedua orang tua antum sudah tidak ada. Karena jika qadarullah orang tua antum wal'iyadzubillah sedang diazab di dalam kubur, maka dengan doa antum dengan izin Allah akan bisa memutus azab yang ada di dalam kubur tersebut. Jadi di antara yang bisa memutus azab kubur itu adalah doa dari anak-anak tersebut, dari anak-anaknya atau dari keluarganya. Baik. Kemudian waqad asna Allah Ta'ala ala alladziina yu'minuna bil ghaib, ala alladziina yu'minuna bil ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib. Wa Subhanahu wa taala fi surat Al-Baqarah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang muttaqin siapakah mereka? Jadi Allah mengatakan bahwasanya orang-orang muttaqin itu diantaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Ya. Pak Ustadz, suaranya kurang terdengar. Jadi kecil. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia beriman kepada perkara-perkara ghaib. Kemudian yang kedua, kekhususan dari akidah Islamiyah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah annaha aqidatun syamilah. Aqidatun syamilatun. Wa yattadhihu shumulul aqidati fil umuri salasatil atiyah. Bahwasanya akidah ini cakupannya luas dan menunjukkan secara jelas cakupan yang luas dari akidah Islamiyah ini adalah 3 perkara berikut. Yang pertama adalah syumulul ibadati. Ya. Jadi akidah itu cakupannya luas. Kenapa? Karena ibadah itu cakupannya luas. Jadi takrif dari ibadah itu sendiri adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Jadi karena
ibadah itu cakupannya luas, maka tidak hanya terpaku pada amalan-amalan tertentu saja. Bahkan semua perbuatan, semua amalan, baik itu yang fardu, ataupun yang mustahab, ataupun yang mubah, itu semuanya bisa menjadi ibadah. Jadi ibadah tidak hanya terpaku pada amalan-amalan fardu saja atau amalan-amalan mustahab saja, tapi juga mencakup bahkan kepada amalan-amalan yang mubah. Manakala amalan-amalan mubah itu bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keyakinan, i'tiqad. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amalan kita, maka kita akan bersungguh-sungguh akan memaksimalkan amalan kita, akan senantiasa berusaha bisa maksimal dalam amalan-amalan kita. Sehingga meskipun itu amalan mubah, kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka berinlah ibadah. Contohnya seperti makan. Ketika kita makan dengan baca bismillah, kemudian dengan tangan kanan mengikuti contoh dari Rasulullah, adab-adab sebelum makan atau adab-adab ketika makan, maka itu akan mendatangkan kecintaan dari Allah dan ridho dari Allah, sehingga itu bernilai ibadah. Kita berjalan, kita duduk, ketika kita niatkan untuk mencari ridho Allah, untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai kecintaan Allah, maka akan bernilai ibadah. Jadi cakupannya sangat luas sekali. Baik itu perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin. Wal ibadatu tashmulul ibadatil qalbiyah. Jadi di antara yang menunjukkan bahwa ibadah itu cakupannya luas, maka ibadah itu ada ibadah hati, ibadah yang batin. Seperti contohnya ibadah ibadah hati. Kemudian seperti kal mahabbati wal khaufi war roja'i wat tawakkuli. Ya, seperti contohnya mahabbah, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kepada selainnya. Itu ibadah. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari yang lainnya. Makanya dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Jadi tidak beriman seseorang sampai aku lebih dicintainya dari apapun, dari orang tuanya, anaknya, dan yang lainnya. Kemudian juga al-khauf, rasa takut, dan juga ar-roja, itu rasa harap ataupun pengharapan. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, maka harus ada 3 perkara ini. Harus didasari 3 perkara ini. Harus didasari mahabbah kepadanya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lainnya. Ya, makanya ketika kita cinta kepada Allah melebihi yang lainnya, ketika kita mendengar panggilan Allah, maka kita akan merasa bahwasanya yang lainnya itu enggak ada apa-apanya, enggak ada harganya. Tinggalkan semuanya dan penuhi panggilan Allah. Itu menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada Allah melebihi segalanya. Kemudian juga kecintaan kepada Rasulullah melebihi segalanya ketika kita misalnya ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang ternyata melarang kita untuk hal-hal yang sebenarnya kita sukai misalnya, tapi kita tinggalkan semua itu karena itu larangan dari Rasulullah. Contohnya seperti apa? Misalnya mendengar musik, atau mungkin isbal, karena mungkin kita merasa ganteng atau mungkin merasa hebat kalau celana kita panjang ya, atau melebihi mata kaki misalnya. Tapi ternyata dalam hadis ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar.
Dan bahkan al-isbalu minal khuyala, isbal itu sendiri itu termasuk kesombongan. Ya, meskipun ada yang mengatakan bahwasanya isbal itu kalau nggak sombong nggak apa-apa. Ya, isbal itu sendiri sudah menunjukkan kesombongan. Jadi tentunya lebih utama dan lebih baik itu kita tidak isbal. Dan para sahabat, para salaf, di antara nasihatnya irfa saubak fa innahu anqali saubik wa atqali rabbik. Ya. Tinggikan celanamu, jangan sampai melebihi mata kaki, jangan sampai nyapu lantai ya. Fa innahu anqas li saubik, karena itu lebih mensucikan pakaianmu, wa atqali rabbik, dan lebih menunjukkan ketakwaan kepada Rabbmu. Kemudian hal-hal lain, hadis-hadis yang menunjukkan banyak hal yang mungkin kita cintai, tapi karena kita lebih cinta Rasulullah maka kita tinggalkan hal-hal tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya kita mencintai Rasulullah melebihi dari yang lainnya. Kemudian al-khaufu, kita takut kepada Allah. Kita karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, sehingga kita memaksimalkan ibadah kita, sholat lebih khusyuk, puasa lebih rutin dan lain sebagainya. Maka itu menunjukkan al-khauf. Dan tentunya orang yang paling takut itu adalah orang yang paling berilmu. Jadi semakin dalam, semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang yang alim semakin kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin tahu kemahakuasaan Allah, semakin tahu bahwasanya azab Allah sangat pedih dan lain sebagainya, maka dia akan semakin takut. Man innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi para ulama mereka lah yang paling takut kepada Allah. Semakin seseorang itu berilmu, semakin bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih menggampangkan, meremehkan, masih kadang menganggap sepele aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah, menunjukkan itu bahwasanya ilmu kita masih dangkal, masih belum banyak berilmu. Makanya di sini perlu untuk kita senantiasa terus memperdalam dan mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin bisa merealisasikan khauf ini. Ya. Jadi 3 perkara ini, al-mahabbah, al-khauf, ar-raja, itu harus ada dalam kita beribadah kepada Allah. Raja, kita mengharapkan pahala dari Allah, kita mengharapkan surga Allah, mengharapkan kenikmatan yang hakiki nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, itu raja. Jadi kita beramal didasari oleh 3 perkara ini, yaitu mahabbah, al-khauf, war-raja. Kemudian at-tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah hati juga. Kita berserah kepada Allah setelah kita berusaha tentunya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita mau berubah ya kita berusaha berubah. Jangan cuma tawakal tapi dia nggak ada usaha, percuma. Jadi kalau seseorang ingin pintar ya dia harus belajar, harus mengkaji ilmu-ilmu, mendalami ilmu-ilmu. Kalau dia nggak mau belajar, nggak mau hadir di majelis ilmu, gimana dia mau tahu ilmu? Kalau cuma tawakal, ya udah tawakal aja, nanti kalau memang dikehendaki pintar ya dia akan pintar. Nggak seperti itu konsepnya. Tetap harus berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, baru Allah akan rubah dia jadi baik. Kemudian watashmulul ibadat al-qauliyah, dan juga ibadah itu ada ibadah yang lisan, yang qaul, dan zikri, seperti contohnya zikir. Dan zikir-zikir banyak. Pokoknya di mana-mana antum biasakan untuk berzikir. Sambil jalan sambil berzikir, sambil duduk sambil berzikir, sambil tiduran sambil berzikir. Bahkan para ulama termasuk juga para masyayikh yang ilmunya yang ilmunya mu'tabar